Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan secara singkat tentang apa itu konsep good governance. Kita sering mendengar orang membicarakan tentang good governance, tapi sesungguhnya apa itu good governance? Nah, konsep good governance sesungguhnya merujuk pada suatu kondisi di mana organisasi pemerintahan atau instansi di sektor publik itu dikelola dengan cara yang sangat baik sesuai dengan mandat yang diberikan kepadanya oleh masyarakat atau oleh warganya. Di dalam good governance ini ada 3 elemen yang perannya sangat penting di dalam terwujudnya good governance. Yang pertama adalah elemen pemerintah, yang kedua adalah elemen swasta atau private sector, yang ketiga adalah elemen masyarakat sipil atau civil society. Nah, ketiga elemen ini perlu bersinergi, bekerja sama di dalam mewujudkan apa yang kita sebut dengan good governance. Nah, kemudian apa kriteria good governance itu? Salah satu lembaga dunia yang concern di dalam pengembangan good governance adalah PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Nah, PBB ini menyebutkan ada 8 kriteria yang bisa digunakan untuk menilai apakah sebuah negara atau sebuah organisasi pemerintahan itu sudah memenuhi kualifikasi good governance atau belum. Kriteria yang pertama adalah partisipation. Maksudnya di dalam good governance ada kesempatan yang sangat terbuka bagi seluruh elemen masyarakat atau warga negara untuk terlibat aktif di dalam proses pemerintahan, baik dalam hal pengambilan kebijakan, monitoring kebijakan, atau bahkan evaluasi kebijakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kriteria good governance adalah rule of law atau tatanan hukum. Di dalam good governance, hukum itu menjadi panglima. Nah, hukum ini terutama ditegakkan untuk melindungi hak-hak sipil masyarakat atau untuk melindungi kepentingan publik, bukan untuk melindungi kepentingan politik atau kepentingan ekonomi penguasa atau kepentingan ekonomi elit politik tertentu. Yang ketiga, kriteria good governance adalah consensus oriented atau berorientasi pada konsensus. Maksudnya di dalam good governance itu pemerintah berupaya menjembatani berbagai macam kepentingan yang berbeda-beda untuk mencapai kesepakatan bersama atau untuk menghasilkan kebijakan yang terbaik demi kepentingan. Yang keempat, kriteria good governance adalah kesetaraan dan non-diskriminasi. Maksudnya dalam good governance semua anggota masyarakat atau semua warga negara itu memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hak-hak mereka untuk mengembangkan kesejahteraan atau well-being. Yang kelima, kriteria good governance adalah efektivitas dan efisiensi. Maksudnya di dalam good governance program-program pemerintah atau kebijakan-kebijakan pemerintah itu diambil dan dilakukan secara efektif dan seefisien mungkin. Efektif maksudnya tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Efisien artinya dilakukan sebaik mungkin, dia hemat waktu, hemat tenaga, dan juga hemat biaya. Yang keenam, kriteria good governance adalah akuntabilitas. Maksudnya di dalam good governance semua elemen di dalam pemerintahan itu menempatkan tanggung jawab atas kepentingan publik itu di atas kepentingan pribadi atau perusahaan. Yang ketujuh, kriteria good governance adalah transparansi. Maksudnya semua proses pengambilan kebijakan, semua proses implementasi kebijakan itu dilakukan secara transparan, secara terbuka. Dan informasi terkait dengan pengambilan kebijakan dan implementasi kebijakan itu dapat diakses dengan mudah oleh semua elemen masyarakat. Yang kedelapan atau yang terakhir, kriteria good governance adalah responsiveness. Responsif, maksudnya pemerintah bertindak secara responsif, cepat, tanggap di dalam melayani kebutuhan masyarakat atau di dalam memenuhi kepentingan publik. Itulah 8 kriteria yang bisa kita gunakan untuk menilai atau mengevaluasi apakah sebuah lembaga negara atau sebuah pemerintahan itu telah memenuhi kualifikasi good governance atau tidak. Demikian penjelasan singkat saya tentang konsep good governance. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.